Assalamualaikum Sobat Akademik, saya Putri Winda di channel YouTube yang menyediakan informasi dan sharing seputar dunia akademik. Kali ini saya akan membahas tentang jabatan akademik atau fungsional dosen. Jabatan fungsional akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. Di sini ada beberapa jabatan fungsional akademik dosen. Yang pertama adalah asisten ahli, di mana terdapat 2 kum, yaitu kum 100 atau golongan 3A dan kum 150 atau golongan 3B. Untuk saat ini, karena dosen diwajibkan memiliki ijazah S2, maka kumnya adalah 150 atau golongan 3B. Kemudian yang kedua ada lektor. Di sini juga ada 2 kum, yaitu kum 200 atau golongan 3C dan kum 300 atau golongan 3D. Kemudian yang ketiga adalah lektor kepala. Di sini ada 3 kum, yaitu kum 400 golongan 4A, kum 550 golongan 4B, dan kum 700 yaitu golongan 4C. Serta yang terakhir adalah profesor, di mana ada 2 kum, yaitu kum 850 atau golongan 4D dan kum 1050 atau golongan 4E. Jabatan fungsional akademik dosen sendiri dibagi menjadi ada pengangkatan pertama, yaitu untuk asisten ahli 150 untuk lulusan S2 atau lektor 200 untuk lulusan S3. Jadi jika ada teman-teman yang sudah memiliki ijazah S3 dan belum mengajukan jabatan fungsional akademik dosen, maka teman-teman bisa langsung mengajukan ke lektor 200 asalkan kumnya memenuhi. Untuk teman-teman yang masih berijazah S2, maka pengangkatan pertamanya adalah asisten ahli 150. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan jabatan fungsional secara reguler, yaitu dari asisten ahli ke lektor, dari lektor ke lektor kepala, dari lektor kepala ke profesor. Dan yang berikutnya adalah loncat jabatan fungsional. Misalnya dari asisten ahli langsung loncat ke lektor kepala, atau dari lektor langsung loncat ke profesor. Tetapi untuk loncat JFA ini hanya bisa dilakukan 1 kali. Atau yang terakhir adalah naik pangkat dalam JFA yang sama, misalnya dari 200 ke 300, dari lektor kepala 400 ke 550 atau ke 700, atau dari profesor dengan kum 850 ke 1050. Lalu, bagaimana sih cara mengusulkan jabatan fungsional akademik dosen? Jadi, setiap LLDikti memiliki sistem tersendiri. Ada yang masih manual atau ada yang sudah online. Misalnya, untuk LLDikti wilayah 3 menggunakan Sijali. Untuk LLDikti wilayah 6 menggunakan Sijago. Jadi, pastikan teman-teman tahu di LLDikti teman-teman masing-masing menggunakan sistem yang mana. Kemudian, ada nggak sih pedomannya? Pedomannya ada, yaitu Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik atau Pangkat Dosen tahun 2019. Ini yang terakhir keluar adalah Oktober 2019. Ditambah lagi, untuk mulai tahun ini ada beberapa perubahan. Dan untuk perubahannya kita bisa melihat di Surat Edaran nomor 638-E-E4-KP-2020. Untuk file ini akan saya tambahkan di description box ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, komponen penilaian dari jabatan fungsional akademik itu apa saja sih? Ada 2 unsur, yaitu unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama meliputi pendidikan, yaitu meliputi pendidikan sekolah dan pelaksanaan pendidikan seperti pengajaran. Kemudian,
Penelitian yaitu meliputi pelaksanaan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah sains atau teknologi, seni atau sastra, serta pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan unsur penunjang merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dosen. Lalu bagaimana sih cara menghitung angka kredit atau KUM? Tiap jenjang jabatan fungsional akademik dosen memiliki proporsi angka kredit yang berbeda. Misalnya, untuk asisten ahli dengan kualifikasi akademik magister, untuk unsur utama pendidikan yaitu minimal 55%, penelitian minimal 25%, pengabdian masyarakat minimal 0,50 angka kredit atau maksimal 10%, dan untuk unsur penunjang maksimal 10%. Untuk lektor dengan kualifikasi magister, maka unsur utama pendidikan yaitu minimal 45%, penelitian minimal 35%, dan pengabdian masyarakat paling sedikit 0,50 angka kredit atau maksimal 10%, serta unsur penunjang maksimal 10%. Untuk lektor kepala dengan kualifikasi magister maupun doktor, untuk pendidikan minimal 40%, penelitian minimal 40%, pengabdian masyarakat minimal 0,50 angka kredit atau maksimal 10%, dan unsur penunjang maksimal 10%. Serta untuk profesor dengan kualifikasi akademik doktor, maka unsur pendidikan minimal 35%, unsur penelitian minimal 45%, dan pengabdian masyarakat minimal 0,50 angka kredit atau maksimal 10%, serta penunjang maksimal 10%. Simak contoh perhitungan berikut ya. Saat ini, jabatan fungsional akademik dosen Ayu adalah asisten ahli 150. Kemudian, Ayu akan mengajukan kenaikan JFA ke lektor 200. Berapa angka kredit atau KUM tiap unsur? Maka kita hitung dulu KUM yang dibutuhkan. Jika Ayu akan naik ke lektor 200, maka 200 dikurangi KUM Ayu saat ini, yaitu asisten ahli 150, dikurangi 150, maka KUM yang dibutuhkan adalah 50. Kemudian kita baru hitung setiap unsurnya. Untuk pendidikan, untuk naik ke lektor, dibutuhkan minimal 45%. Jadi, 45% dikali 50, maka KUM unsur pendidikan minimal 22,5. Untuk penelitian di sini minimal 35%. Maka 35% dikali 50, jadi untuk unsur penelitian, angka kredit minimal yang dibutuhkan adalah 17,5. Dan untuk pengabdian masyarakat, maksimal adalah 10% dikali 50. Jadi, KUM-nya adalah 5. Untuk pengabdian masyarakat, ini minimalnya 0,50 angka kredit dan maksimalnya 5. Jadi, jika ada teman-teman yang pengabdian masyarakatnya KUM-nya misalnya 10 atau di atas 5, maka nilai yang akan dihitung adalah nilai maksimalnya yaitu 5. Kemudian untuk penunjang juga sama, yaitu maksimal 10% dikali 50. Jadi maksimal angka kreditnya adalah 5. Misalnya contoh yang lain, saat ini JFA Bima adalah asisten ahli 150. Kemudian Bima akan mengajukan kenaikan JFA ke lektor 300. Berapa angka kredit tiap unsur? Kita juga hitung dulu KUM yang dibutuhkan. Untuk lektor 300 dikurangi KUM saat ini asisten ahli 150, maka yang dibutuhkan adalah totalnya 150. Sedangkan untuk rincian tiap unsur, untuk pendidikan sama ya, 45%. 45% dikali 150. Jadi, angka kredit minimal untuk unsur pendidikan adalah 67,5. Kemudian untuk penelitian, di sini 35% dikali 150, maka kita minimal membutuhkan angka kredit untuk unsur penelitian adalah 52,5. Serta untuk pengabdian masyarakat di sini minimal adalah 0,50 angka kredit atau maksimalnya adalah 10% dari KUM total, yaitu 10% dikali 150, maka maksimalnya 15.
Penunjang juga sama, maksimalnya adalah 10%, jadi maksimal untuk unsur penunjang angka kreditnya adalah 15. Ini adalah contoh perhitungan yang terakhir, misalnya saat ini JFA Citra adalah lektor 200. Kemudian Citra akan mengajukan kenaikan JFA ke lektor kepala 400. Berapa angka kredit atau KUM tiap unsur? Maka KUM yang dibutuhkan adalah 400 dikurangi 200, jadi yang dibutuhkan adalah 200. Untuk unsur pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang ini berbeda dengan yang lektor. Jadi semakin tinggi JFA-nya, maka unsur penelitiannya juga proporsinya makin tinggi. Misalnya, di sini karena Citra akan naik ke lektor kepala, untuk unsur pendidikan dia minimal adalah 40%. Jadi 40% dikali 200, maka yang dibutuhkan paling sedikit adalah 80. Untuk penelitian ini juga sama, yaitu 40%. Dan untuk pengabdian masyarakat ini sama, yaitu maksimal 10%. Jadi, untuk pengabdian masyarakat dan penunjang, maksimal KUM yang dibutuhkan adalah 20. Terdapat syarat khusus untuk kenaikan JFA tertentu. Misalnya, berdasarkan Surat Edaran Nomor 638/E.E4/KP 2020, di sini ada syarat khusus untuk kenaikan JFA. Misalnya untuk asisten ahli untuk publikasi, yang wajib adalah ini. Untuk lektor, misalnya ini juga. Untuk lektor kepala dengan kualifikasi akademik magister, syarat wajibnya harus ada jurnal internasional. Kemudian untuk lektor kepala dengan kualifikasi akademik doktor, syarat wajibnya adalah jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2, dan untuk profesor, syarat wajibnya adalah jurnal internasional bereputasi. Jadi syarat wajib ini harus ada. Jika kita misalnya ingin mengajukan ke lektor, jadi minimal adalah punya jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 sampai 6. Jika kita memiliki Sinta 1 atau Sinta 2 tentu saja lebih baik. Jadi di sini untuk yang ditandai W itu adalah wajib ada atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi. Jadi sebelum kita mengajukan pengusulan JFA, ada baiknya kita memastikan kita sudah membaca PO PAK 2019 dan surat edaran perubahannya ya. Untuk pembahasan pengusulan setiap jenjang karir dosen akan saya bahas di video selanjutnya, yaitu mulai dari jenjang karir asisten ahli sampai dengan lektor. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.